آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, sesepuh dan penesepuh, wabil khusus pada segenap jajaran takmir masjid Raden Rahmat Rahmatullah Sunan Ampel yang saya hormati, al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita mulai pertemuan ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan fadilahnya atau pahalanya diberikan dan dihadiahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Wausilillah wa sayyidina wa sanadina wa amdatina wa amdatina dunya wa rasulullah sahman bil ya Allah wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qaddamihi ridwanullah alaihim jami'in. Aylah arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khaladina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke hadis 3 dari bab Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu mugi-mugi ridhani sallallahu anhuma saking Abdullah dan Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangandikan man tahallama bi ulmin. Man tahallama utawi sapane wong tahallama iku merti-merti mimpi sapa man bihulmin kelawan siji mimpi, impen kelawan siji mimpi, lam yarahu kang ora tau ningali sapa man hu ing hulm kulli pamapa bakal den pokso den perdi sapa wong man halama tadi itu ayat kita ing yanto mengikat naleni sapa man tahallama baina sa'irata ini ing dalem antarane loro biji sa'ir biji kandung walam yaf'alalan ora bakal bisa ngelakon sapa man. Artinya karena dalam bab ini adalah bab yang menerangkan tentang haramnya, tidak diperbolehkannya dusta.
Di mana dusta tadi, Bapak Ibu, sering dusta pada orang lain, maka dia akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam api neraka. Kalau memang sering dusta, maka dusta itu walaupun sepertinya kelihatan ringan, orang yang dusta berarti telah mengantarkan dirinya sendiri kepada api neraka. Hadis yang ketiga ini, ada orang yang tidak bermimpi tapi bilang bermimpi. Jadi merti mimpi. Cerita kepada orang lain bahwa dirinya pernah bermimpi begini-begini, padahal tidak pernah bermimpi. Bihulmin lam yarahu, dengan satu mimpi yang tidak pernah dimimpikan, tapi bilangnya saya pernah bermimpi begini-begini ngarang. Maka nanti di akhirat kulifa yaqida baina sa'irataini, dia akan dipaksa nanti di hadapan Allah di hari kiamat untuk mengikat 2 biji gandum. Ulayafala yang tidak mungkin bisa diikat. Namanya 2 biji gandum mau diikat, artinya akan dipaksa. Kalau tidak bisa maka dia akan disiksa. Jadi hadis yang lain, man tahallama kadiban, barang siapa yang bermimpi secara dusta, tidak pernah bermimpi tapi dibilang pernah bermimpi begini-begini, biar dikatakan orang yang hebat lah, biar apa tujuannya, yang jelas orang dusta. Dafa'a ilaihi sa'iratun, atau dufi'a ilaihi, dafa'a atau dufi'a ilaihi sa'iratun hatta yaqida baina tarafaiha. Nanti di hari kiamat akan dipaksa dirinya untuk mengikat 2 biji gandum yang itu tidak mungkin diikat. Mau diikat dengan apa? Kecil seperti itu. Artinya ketidakmungkinan untuk bisa mengikat itu berarti sebagai siksaan bagi dia, karena dia telah bermimpi, bilang bermimpi kepada orang lain padahal kenyataannya dia tidak mimpi. Mahalul hadisnya bahwa orang yang mengaku-ngaku bermimpi itu termasuk dusta, dan dusta itu akan mengantarkan dirinya kepada api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam segi apapun dusta itu bisa menjadi racun bagi kehidupan kita. Orang berbisnis, orang bekerja, tapi dia berdusta dalam hal perjanjiannya, hutang piutangnya berdusta, maka dusta itu sendiri di samping mengantarkan dirinya ke api neraka, tapi juga dalam segala halnya tidak dipercaya, apalagi yang berkaitan dengan ibadah, dengan yang berkaitan dengan muamalah, transaksi harian. Apabila berdusta maka tunggulah saat kegagalannya. Artinya kita tidak mungkin berhasil dalam artian transaksi dalam bisnis dengan perdagangan, utamanya masalah utang piutang. Dusta akan mengantarkan kebinasaan dan akan mengantarkan dirinya kepada api neraka. Dengan demikian kita harus memberikan secara preventif kepada anak-anak kita. Dalam artian jangan sampai anak kita berdusta dalam ibadahnya, di dalam hal-hal yang berkaitan dengan orang lain. Makanya harus memberikan ilmu agama kepada mereka agar supaya mereka, anak-anak kita, tidak terjerumus dalam hal dusta dalam sisi apapun. Oleh karenanya kita selaku wali murid atau selaku orang tua, maka harus membidik anak kita menjadi orang yang tidak dusta. Tentunya harus ada ilmu pada dirinya. Sedangkan ilmu itu bisa diraih, bisa diperoleh di tempat-tempat pendidikan seperti pondok pesantren, seperti madrasah dan tempat-tempat lembaga yang diajarkan di dalamnya ilmu agama. Oleh karenanya orang tua punya misi, punya kewajiban untuk memberikan mereka pendidikan agama, sekiranya anak itu nanti bisa berperilaku yang baik, berperilaku yang tidak dusta,
sehingga dirinya menjadi orang yang selamat dari siksa api neraka disebabkan dengan ilmu agama itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita orang yang berbasis agama kadang-kadang masih tergeliur dengan masih tergoda dengan jaminan pekerjaan di balik pendidikan kita. Sehingga ijazah, walaupun terkadang di dalamnya tidak ajarkan ilmu pendidikan agama, menjadi dokter, menjadi penerbang dan sebagainya, begitu bangganya padahal di dalamnya tidak ada pendidikan agama. Karena kita harus bangga apabila anak kita bisa hafal Quran, anak kita bisa menekuni tentang keagamaan. Kita harus bangga ketika punya anak malam-malam sudah bangun untuk tahajud, sebelum berangkat bekerja sudah melakukan sholat duha dan sebagainya. Kita harus bangga, bukan hanya ketika meraih atau mencapai wisuda atau sebagai wisudawan terbaik dan sebagainya yang ternyata di sana tanpa ilmu agama. Kadang-kadang kita terlalu bangga terhadap itu. Oleh karena hadirin rahimakumullah, diceritakan di dalam Al-Quran seperti yang ditanyakan oleh Nabi Yakub dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Am kuntum syuhada, apakah kamu bisa menyaksikan idh hadara Ya'qub, ketika hadir kepada Nabi Yakub al-maut, meninggal dunia, ketika malaikat maut datang kepada Nabi Yakub. Tahukah kamu apa yang dilakukan oleh beliau? Ketika seorang tua mau meninggal dunia, yang diurus bukan urusan makan atau tidak makan di hari-hari selanjutnya, akan tapi Nabiullah Yakub yang ditanyakan idh hadara Ya'qub al-maut qalu li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub yang bertanya, apa nanti yang akan kamu sembah setelah aku tiada? Yang perlu digarisbawahi, ketika orang tua sudah menghadapi kematian, bukan yang ditanya mata kuluna min ba'di, apa yang akan kau makan besok. Tapi Nabi Yakub yang dipikirkan adalah apa yang akan kau sembah nanti ketika aku telah tiada. Bukan apa yang dimakan apa, atau rumahnya di mana, dari mana kamu akan membuat rumah dan sebagainya. Tapi Nabi Yakub yang ditanyakan untuk anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah nanti wahai anakku? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka ilaha abaika. Kami wahai abanda Yakub akan menyembah sebagaimana yang disembah oleh engkau wahai Nabi Yakub dan kakek saya, itu Nabiullah Ibrahim, Ismail. Saya akan menyembah seperti Tuhan yang telah engkau sembah wahai abanda, dan seperti yang disembah oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa dengan ilmu agama kita bisa berjalan atau bisa melakukan terhadap hal-hal yang diperintah, pelaksanaan dengan yang baik dan benar. Dan apabila ibadah kita tidak disertai dengan ilmu agama yang benar, maka bisa jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan atau yang akan dilakukan oleh anak-anak kita ibadah yang kurang benar. Kenapa? Syarat rukunnya tidak lengkap. Hasil kita selaku orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak kita, tentunya ilmu agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang masih ada, bahkan banyak sekali orang yang hanya menginginkan ijazah, di mana ijazahnya itu bisa untuk mengantarkan anak-anaknya
bekerja di sebuah lembaga, bekerja di sebuah rumah sakit tanpa menyertakan pendidikan agama kepada anaknya. Padahal mestinya yang harus dipikirkan untuk anak kita adalah pendidikan agama, sehingga dengan pendidikan agama itu anak-anak kita bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari api neraka tentunya, dan bisa menyelamatkan diri dan bisa menyelamatkan untuk orang-orang tuanya yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, "Idza rabbaita waladan sholihan wa kullu a'malihim fi sahifatihi ila yaumil qiyamah." Orang tua yang telah memberikan pendidikan agama sehingga anaknya menjadi orang yang soleh, maka apa yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya akan dicatat juga di buku lembaran amal, tuh catatan amal yang ditulis oleh malaikat Munkar Nakir. Artinya anak yang soleh dan solehah, semua apa yang dilakukan, pahala-pahala yang dilakukan oleh anak-anak kita itu akan juga dicatat di lembaran catatan amal untuk orang-orang tuanya. Seperti yang pernah saya ceritakan di tempat yang sama, bahwa ada orang tua yang masuk surga lebih tinggi dari sekedar amalnya. Jadi sekali lagi ada orang yang masuk surga lebih dari sekedar amalnya, sehingga tempatnya berada di tempat surga yang paling tinggi. Sehingga dia sendiri bertanya, "Ya Allah, anna hadza, ya Allah, ini dari mana derajatku ini kok begitu tingginya? Saya rasa lebih dari sekadar amal yang aku kerjakan. Ini kok sepertinya ada hal yang lebih diberikan kepada kita." Ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh para malaikat, "Ini bistighfari waladika laka, sebab istighfar anakmu kepadamu, atau bidu'ai waladika laka, ini sebab doa-doa anakmu untuk dirimu." Jadi anak yang soleh atau solehah bisa mendoakan orang tuanya, dan doa-doa dan istighfar itu akan diberikan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya bukan hanya sekedar masuk surga sekedar amalnya, akan tetapi dia lebih tinggi derajatnya di surga disebabkan dengan doa-doa dan istighfar dari anak sendiri. Kalau anaknya tidak bisa melakukan amal yang baik, dengan artian dia tidak punya ilmu untuk bisa berbuat baik, maka bagaimana kita bisa memberikan tambahan pahala kepada orang tua yang sudah masuk alam kubur? Tentunya tidak bisa untuk memberikan atau mendoakan orang tua kita. Kalau ternyata anaknya tidak mempunyai atau tidak mempunyai ilmu agama, dengan demikian orang tua wajib mengarahkan dan menempatkan anaknya agar supaya mendapatkan pendidikan ilmu agama untuk menyelamatkan dirinya, bahkan untuk mendoakan orang tuanya. Akan tetapi sebaliknya, "Oman taraka waladahu jahilan," orang-orang atau orang tua yang telah membiarkan anaknya bodoh, tidak mengetahui tentang ilmu agama, tidak mengetahui tentang bagaimana caranya beribadah, orang tuanya lalai, tidak memberikan pendidikan atau tidak menempatkan anak-anaknya di tempat pendidikan, maka kullu dzambin amilahu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anaknya juga diberikan kepada orang tuanya. Jadi istilahnya orang tua yang sudah ada di alam kubur, oleh anak-anaknya tidak melakukan hal yang, bahkan sebaliknya melakukan dosa, melakukan maksiat, maka dosa-dosa daripada perbuatan itu akan juga dibebankan kepada orang tuanya. Dosa-dosanya bukan hanya didapat oleh anaknya, tapi juga akan diberikan dosa-dosa itu, tentunya siksaan kepada orang tuanya. Jadi orang tua itu bisa ditambahi
siksaan dikarenakan tidak mendidik anaknya saat hidup dulu untuk mendapatkan ilmu agama. Jadi baik dan tidaknya anak dalam hal apapun itu sangat bergantung kepada orang tua. Jadi tadi dikatakan apabila orang tua mendidik anaknya menjadi anak yang soleh-soleha, maka pahalanya juga akan juga diberikan kepada orang tuanya. Dan apabila orang tuanya membiarkan anaknya bodoh, tidak mengatur tentang ilmu agama, maka dia dosa-dosanya juga akan diberikan kepada orang tuanya. Walaupun sudah masuk ke alam kubur, alam barzakh, kemudian anaknya berulah di dunia dengan hal yang dilarang oleh agama, berzina, naudzubillah, mabuk-mabukan, maka dosa-dosanya juga akan diberikan kepada orang tuanya yang sudah masuk ke alam barzakh, naudzubillah, subhanallah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada dusta. Dusta itu akan menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang tidak berilmu, tidak punya ilmu agama. Kenapa? Karena dirinya tidak ada rasa takut sedikit pun tentang pahala, tentang akibat daripada adanya dosa di balik kedustaannya. Padahal dusta itu di sini dikatakan yahdi ilan nar, akan mengarahkan kita kepada api neraka. Satu, yang pertama tadi adalah orang yang mengaku-ngaku mimpi, padahal mimpinya ngarang, mimpinya tidak terjadi sungguhan. Maka dia cerita tentang mimpi yang tidak pernah dimimpikan, diceritakan kepada orang lain dalam artian dusta. Maka nanti di hari kiamat akan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, tapi tetap dipaksa, yang akhirnya apabila dia tidak bisa melakukan apa yang diperintah oleh Allah, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dusta yang dilakukan. Yang kedua, wa man istama'a ila hadisi qaumin, wa man utawi sapane wong iku istama'a amrih krungu sapa man ila hadisi qaumin maring gunemane wong akeh, wa hum hale utawi kaum iku tetep lahu maring man istama'a karihuna iku podo sengit sapa kaum. Ada orang yang mau, istilahnya apa ya, nguping lah istilahnya. Orang yang mendengarkan bahasa-bahasa omongan perbincangan orang lain dan mereka itu tidak suka untuk didengar oleh seseorang itu. Sengaja mendengarkan cerita-cerita dari sebuah kaum di mana kaum itu bicarakan sekopnya sekelompok itu sangat rahasia. Kemudian ada seorang yang nimbrung ikut mendengarkan juga, padahal mereka tidak menghendaki untuk mendengar seseorang itu untuk mendengarkan pembicaraannya. Apa siksaannya? Seperti udunaihil uruku, maka akan dituangkan di dalam telinganya nanti di hari kiamat al-uruku, lelehan timah bayar. Timah yang cair itu akan dituangkan di dalam telinganya yaumul kiamat, di hari kiamat nanti. Orang yang suka nguping, nguping, ikut mendengarkan sesuatu yang tidak boleh didengarkan, maka siksaannya nanti karena dia mendengarkan orang lain yang tidak dikehendaki, maka akan dituangkan ke dalam telinganya, kedua telinganya nanti di hari kiamat, lelehan timah atau timah cair yang panasnya melebihi dari panas-panasnya api di dunia ini, dituangkan dan seterusnya. Oleh karenanya kita pun juga ingat kepada ilmu agama agar supaya tidak terjadi anak kita mendengarkan orang yang ngerumpi, atau cerita-cerita, dan ada yang nguping, ada yang ikut mendengarkan bersama mereka dan mereka tidak suka terhadap dia untuk ikut mendengarkan, maka akan disiksa oleh Allah dengan dituangkan kedua telinganya, terhadap kedua telinganya timah cair ke dalam telinganya nanti hari kiamat. Makanya orang-orang tua kita ketika ada anak kecil ikut nimbrung, ikut mendengarkan omongan-omongan orang dewasa,
Biasanya orang tua kita menyuruh anak kita suruh meninggalkan rumah. Biasanya seperti itu. Ajaran seperti ini memang hadisnya ada orang yang ikut mendengarkan bincang-bincang orang lain, sedangkan orang lain atau kaum itu tidak suka terhadap satu orang yang ada di dalamnya yang ikut mendengarkan bahasa atau perbincangan yang memang mungkin sifatnya bersifat rahasia dan dia ikut mendengarkan di dalamnya. Itu siksaannya nanti adalah akan dituangkan pada dua telinganya adalah timah cair pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, waman sawwara suratan, waman utawi sapane wong sawwara iku gambar sebuah. Masalah gambar Pak ya. Foto, gambar, patung. Waman sawwara utawi sapane wong iku sawwara lamun gambar sebuah wong suratan kelawan satu bentuk gambar. Gambar itu bisa lukis. Ada yang menjadi pertentangan, ada katanya juga dengan cara berfoto. Foto dengan sekujur tubuh. Ada yang menyatakan yang dimaksud bergambar itu adalah relief. Gambar timbul di tembok seperti di Candi Borobudur itu ada relief atau gambar-gambar tempel, tapi tidak utuh berupa patung, tapi gambar yang timbul. Orang yang suka menggambar, melukis, maka dia maka akan disiksa oleh Allah. Wa kulli falan den paksa sapa man sawara ayam fuha untuk ayam bayantan nyebur sapa wong al musawwir fiha ing dalem surah ar-ruha ing ruh walaysa binafikhin lan orang semua binafikhin bisa nyebul untuk bisa bernyawa. Artinya orang yang menggambar, membuat patung, sebab ada di kalangan orang-orang di desa itu pekerjaannya adalah membuat patung. Apalagi bukan hanya sekedar patung, tapi kadang-kadang patungnya patung untuk disembah oleh orang Buddha, orang Hindu. Biasanya saya pernah lihat lewat di pinggir jalan itu ada orang pemahat itu. Ternyata yang saya lihat ada patung Buddha, patung Hindu yang biasanya disembah oleh orang-orang selain Muslim. Itu ada dua hal dosanya. Satu, membantu mereka untuk lebih gampang untuk beribadah, menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, dalam sisi menggambarnya tidak boleh. Kalau gampangnya orang yang suka menggambar atau orang yang biasa membuat patung, terlepas itu disembah atau tidak disembah tapi membuat patung, maka dia nanti akan disiksa oleh Allah. Wa pada di hari kiamat nanti dipaksa ayam fuha fiha ruh untuk memberikan nyawa kepada patung yang telah dibuat masa hidupnya. Jadi semacam dituntut, ayo dia awakmu membuat patung berupa manusia atau hewan utuh, ayo saiki sampean, ayo awakmu saiki berikan nyawa dia. Walaysa binafikhin, dan dia tidak akan bisa memberikan nyawa kepada gambar atau patung yang telah dibuat itu. Dipaksa untuk memberikan nyawa, bahwa kinayatun andawami ta'dzibi kullin minhuma, itu peribasan dalam artian persemun untuk bisa memberikan ruh, nyawa kepada patung yang pernah dibuat atau gambar yang pernah dibuat, sebetulnya memang yakin tidak bisa membuat. Itu adalah kinayatun anda wa ta'dzibi kullin minhuma, sebagai suatu persemuan atau kinayah untuk dawami ta'dzibi kullin, untuk kelanggengan siksaan kepada mereka. Dalam artian orang yang membuat patung nanti di hadapan Allah dituntut untuk memberi nyawa kepada patung atau gambar yang pernah dibuatnya. Oleh karena hadirin rahimakumullah,
Mulai zaman Nabi, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yukhawwifu ashabahu, menakut-nakuti sahabat-sahabatnya, mimma yughdibullah, dari perbuatan yang dapat dibenci oleh Allah. Mulai zaman dulu itu. Wa yubayinu, dan Rasulullah memberikan penjelasan, Allah Subhanahu wa taala tawat adal musawwirina, memberi ancaman kepada orang-orang yang tukang gambar, tukang lukis, di mana yang dilukis adalah sekujur tubuh utuh. Andaikan dia bernyawa, dia bisa bernyawa, bukan separuh badan. Bisa patung, bisa relief, bisa gambar. Bi annahum asaddun nasi adzaban yaumal qiyamati, karena mereka itu akan mendapatkan siksa yang paling pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lima qasadu minat tasbih, karena tujuannya adalah nyerupa-nyerupa, niru-niru, membuat seperti ciptaan Allah, buat patungnya hewan, seakan-akan dia at-tasbih bil khaliqi. Dosanya dari mana orang yang membuat patung atau gambar itu, dosanya di siapa? Karena lima qasadu minat tasbihi bil khaliqi, karena dia bermaksud untuk membuat atau menyerupai atau meniru ciptaan Allah, seakan-akan dia bisa membuat ciptaan Allah, sehingga nanti di hari kiamat dia diminta dan dituntut untuk memberikan nyawa kepada gambar yang telah dibuat. Jadi Nabi Muhammad SAW tawadal musawwirina, mengancam pada orang-orang yang suka menggambar, bi'annahum asaddun nasi adzaban yaumil qiyamah, karena kata Nabi bahwa dia yang menggambar, membuat patung dan sebagainya, dia akan mendapatkan siksaan yang sangat yaumil qiyamah, dari kiamat. Apa kesalahan dia? Lima qasadu minat tasbihi bil khaliq tabaraka wa ta'ala, karena dia telah bermaksud untuk meniru Allah, yang Allah memang maha mencipta, dan orang yang berbuat hampir sama dengan itu, maka dia akan disiksa dengan siksaan yang paling pedih. Asaddu adaban al-musawwir, yang paling inna asaddan nasi adaban adaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun, bahwa paling nemennya, paling sangatnya, dalam artian paling parah siksaan di hari kiamat nanti adalah al-musawwirun, adalah orang-orang yang menggambar dengan lukis atau dengan relief atau patung. Nanti di hari kiamat dituntut untuk memberi nyawa, kata seperti itu. Jadi mereka yang sengaja mengambil at-tamasil. At-tamasil itu adalah patung. Allati tudahi khalq Allah Ta'ala, yang telah menyamakan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakila, ada yang mengatakan hum man yasna'unal asnama lil ibadah. Yang dimaksud hadis tadi itu adalah orang-orang yang telah membuat patung lil ibadah, untuk disembah. Jadi banyak ulama yang menanggapi yang dimaksud asaddun nasi adaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun, paling nemennya siksaan, paling pedihnya siksaan di hadapan Allah adalah orang-orang yang menggambar. Yang maksud gambar seperti tadi saya sampaikan, bisa berupa patung, bisa berupa lukisan seperti di rumah, melukis manusia atau hewan yang utuh, mulai dari kepala sampai ke kaki, andaikan diberi nyawa dia mungkin, itu yang dimaksud. Ada yang mengatakan yang dimaksud dilarang atau paling pedihnya siksaan di hari kiamat nanti adalah al-musawwir, yang dimaksud adalah man yasna'un al-asnama lil ibadah, adalah orang yang membangun atau membuat patung untuk disembah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian muslimin muslimat, saya punya teman. Beliau itu hanya lulus ibtidaiyah, kelas 3 ibtidaiyah. Anak masih lulus nawiyah, belum lulus ibtida, dia pindah ke Jakarta untuk ikut orang tuanya.
otomatis dia pendidikan terakhir adalah kelas 3 ibtidaiyah. Berkaitan dengan sesembahan orang selain muslim. Satu saat dia mempunyai tender, mendapatkan tender, membuat salib, patung salib. Walaupun dia lulusan kelas 3 ibtidaiyah, dia tidak berani langsung menerima order itu karena berkaitan dengan sesembahan orang lain, orang Islam. Artinya membuat patung salib, jumlahnya ribuan bapak yang dipersembahkan. Jelas labanya mesti banyak. Dia pulang ke desa, tanya kepada kiai, kiai saya dapat order begini, bagaimana hukumnya kiai? Kiainya bilang, oh nggak boleh dong, itu balik ke Jakarta, nggak jadi mengambil tender itu. Kenapa? Karena yang akan dibuat adalah hal yang terkait atau sarana sesembahan orang kafir atau orang Kristen. Maksud saya ini, saya akan dicerita di sini, andai kata kita yang sudah punya atau mengenyam pendidikan yang lebih dari sekedar kelas 3 ibtidaiyah, kira-kira kalau mendapat tender yang hasilnya mungkin ratusan juta, gimana kira-kira? Apakah mau apa tidak? Tapi yang saya salurkan dia kelas 3 ibtidaiyah masih milih-milih takut halal, takut haram. Takut haram maksudnya. Khawatir apa yang dilakukan adalah menghasilkan harta yang tidak halal di hadapan Allah. Dia pilih tidak menerima tender yang hasilnya dimungkinkan ratusan juta itu karena dia masih takut akan dosa. Dan sekarang ceritanya, andai kata kita yang sudah punya pendidikan lebih dari sekedar di kelas 3 ibtidaiyah, apakah kita mau menolak andai kata tender itu akan menghasilkan uang ratusan juta? Tergantung iman dari kita. Jadi walaupun tadi bekalilah anak kita dengan ilmu agama, tapi kadang-kadang tergiur, kadang-kadang kalah godaan dengan ratusan juta itu. Jadi saya menyatakan salut kepada teman saya itu, walaupun kelas 3 ibtidaiyah, dia bisa mengelak terhadap tender-tender yang bersifat akan menghasilkan dana yang kurang benar itu. Dia walaupun masih lulusan ibtidaiyah, dia berani menolak. Kenapa? Karena khawatir hasilnya menjadi harta yang tidak diharapkan, tidak dibenarkan oleh Allah, oleh syariat, sehingga dia kembali ke Jakarta untuk menolak tender itu. Jadi artinya walaupun kelas 3 ibtidaiyah dia masih takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala di balik ibadahnya, di balik pekerjaannya yang menghasilkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita punya tanggung jawab untuk memberikan ilmu agama kepada anak kita. Bukan hanya diantar mendapatkan ijazah yang formal sehingga dia bisa menjadi penerbang, menjadi pekerja di rumah sakit tanpa ilmu agama. Kadang-kadang kita masih tergiur pekerjaan yang bayarnya sekian. Kadang-kadang masih merupakan anak kita setelah dalam mengenyam pendidikan bukan ilmu agama, justru kadang-kadang masih senang terhadap ijazah-ijazah yang sifatnya tidak berlabel agama, tapi dia menjanjikan bayaran sekian ratus juta. Jadi oleh karenanya kita mohon, karena sekarang ini adalah bulan-bulan di mana kita akan mendaftarkan murid-murid atau anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan, ada pilihan, maka jangan lupakan kita memberikan ilmu agama kepada anak-anak kita, sehingga kita harus meletakkan anak-anak kita di tempat pendidikan yang dimana di dalamnya diajarkan ilmu agama, sehingga kita tidak akan mengalami frustasi atau kegagalan dalam menyelamatkan diri kita, anak kita di dunia. Tujuannya adalah liwali untuk hari esok. Amin amin Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita akan selalu bersama di dunia, juga bersama di akhirat nanti, tentunya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.